Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anggota Persekutuan Komisi Usia Mas Edelweiss. Kita bersyukur sampai dengan hari ini kita dalam pertolongan Allah. Sungguh sukacita yang luar biasa, sebab sampai dengan hari ini kita dalam perlindungan Tuhan. Sampai dengan hari ini kita ada, itu karena kekuatan Tuhan. Kalau kita ingat-ingat, kita hitung-hitung, kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Dan terlebih lagi, kalau hari ini kita bisa bersekutu, bisa menikmati Tuhan, itu karena Dia sungguh baik dan luar biasa baik. Saya rindu meskipun di rumah masing-masing kita bersekutu, Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dengan bersukacita, membawa hati kita dengan penuh syukur. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita bersukacita, kita memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami memuji Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Sebab kalau kami masih ada sampai hari ini, kami dapat menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Sungguh semuanya penyertaan-Mu itu sempurna. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mau bersukacita, menikmati Tuhan. Kami mau bersukacita, mengalami lawatan kuasa Tuhan. Izinkan kami memuji-muji Engkau, izinkan kami menyembah Engkau dalam pujian kami, dan izinkan kami menikmati firman-Mu, bahkan kami menaikkan doa-doa kami. Berkati setiap Bapak Ibu di rumah masing-masing yang menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui channel ini. Kami rindu Tuhan, setiap kami sungguh merasakan hadirat Allah nyata dalam kehidupan kami, dalam persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan itu menyertai persekutuan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh bukan karena kuat dan gagah kita. Sebulan sekali persekutuan usia Mas ini ada. Dan kalau hari ini kita bisa bersama berjumpa, hal yang paling merindukan dalam kehidupan kita adalah saat kita menikmati hadirat Tuhan. Hal yang terindah adalah saat kita mendengarkan suaranya. Sebab suaranya itu adalah suara seorang Bapa yang menghibur, menguatkan, menuntun kehidupan anak-anaknya. Suara-Mu kurindukan, seperti rusa yang merindukan air yang memberikan kesegaran hidup.
Kita bersama naikkan pujian ini. Seperti rusa merindukan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Seperti rusa kami rindu Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Amin. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman. Bapa di sorga, kami merindukan setiap kami hari ini mengalami lawatan kuasa Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Sungguh Bapa, di dalam hari-hari hidup kami butuh Tuhan. Kami perlu tuntunan firman Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang menghibur, dan firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu, berkati jemaat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini dalam persekutuan kita yang menjadi dasar perenungan kita akan tema untuk kita. Tema kita pada hari ini adalah Aku Orang Merdeka. Tema kita adalah Aku Orang Merdeka. Didasarkan dari firman Tuhan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai 17. Saya ulang sekali lagi, 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Bapak Ibu bisa mengikuti dalam Alkitabnya masing-masing dan saya akan membacakan buat kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema dari renungan kita dalam persekutuan ini adalah Aku Orang Merdeka. Aku Orang Merdeka. Baru hari Senin lalu kita merayakan bersama bangsa Indonesia 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta. Dan memperingati hari kemerdekaan mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita-kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Bukan hanya bangsa Indonesia yang mengalami kemerdekaan, tetapi kita sebagai orang percaya diingatkan dan kita mau berani berkata dengan tegas dan ingat bahwa aku orang merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berani berkata, aku orang merdeka. Yang menjadi dasar dalam bagian firman Tuhan ini, apa yang dimaksudkan aku orang merdeka? Dalam 1 Petrus pasal yang pertama dan ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga menjelaskan bahwa orang-orang yang merdeka ini dijelaskan dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua, yaitu bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih. Ya, tema renungan kita hari Minggu dipimpin oleh Pendeta Andri Wisnu. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kita ini dikuduskan. Nah, kita ini adalah orang yang merdeka karena kita ini adalah orang yang sudah dipilih, dikuduskan, dan menerima percikan darahnya. Kasih karunia, damai sejahtera itu melimpah dalam kita. Kita ini orang yang dahulunya adalah budak dosa. Kita ini adalah orang terhukum. Dan darah Kristus yang suci dan kudus itu melepaskan kita, membasuh kita, dan menjadikan kita orang yang merdeka. Dan perlu diingat, darah Yesus Kristus menebus kita, membebaskan kita, mengambil hidup kita yang tadinya dalam belenggu dosa, dalam kuasa hukuman maut. Kita telah dibebaskan. Kita telah dibebaskan dengan lunas dan harganya adalah darah Yesus. Maka saya dan Bapak Ibu, orang-orang yang sudah menerima karya penebusan Kristus, kita adalah orang merdeka. Kita bukan lagi orang yang hidup terjajah, kita bukan lagi orang yang hidup di dalam kuasa dosa, tapi kita adalah orang merdeka. Karena apa? Karena Kristus telah membebaskan kita. Dan karena Kristus membebaskan kita, itu dengan memberikan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jelas alasannya. Siapa orang-orang yang merdeka? Kita, orang-orang yang telah menerima karya penebusan Kristus. Kita orang yang dipilih, yang telah dikuduskan oleh kuasa darahnya. Dan kita inilah orang yang telah menerima kasih karunia itu. Kita orang merdeka. Lalu yang kedua,
Bagaimana kehidupan orang yang merdeka itu? Kalau tadi yang pertama, siapa orang yang merdeka? Orang yang merdeka adalah orang yang telah dipilih, dikuduskan, disucikan, dan menerima karya penebusan Allah. Itu adalah orang-orang yang merdeka. Yang kedua, bagaimana kehidupan orang yang merdeka itu? Bagaimana kehidupan orang merdeka itu? Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 dan 12, dilanjutkan ayat 16. Bagaimana kehidupan orang merdeka? Kalau aku orang merdeka, bagaimana aku harus hidup gitu ya? Bagaimana kehidupan orang yang merdeka itu? Yang pertama, orang yang merdeka itu hidup sebagai hamba Allah dan tidak hidup sebagai budak dosa. Hidup sebagai hamba Allah, tidak hidup sebagai budak dosa. Ayat 11 dan ayat 12 dan ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, orang-orang yang telah mengalami kebebasan, dibebaskan dari hukuman dosa, itu adalah orang merdeka. Dan orang yang merdeka, orang yang telah mengalami penebusan itu hidup sebagai orang merdeka, hidup sebagai hamba Allah, tidak hidup sebagai budak dosa. Ayat yang ke-11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Jadi kita diingatkan, orang-orang yang telah ditebus, dipilih oleh Allah, sebenarnya di muka bumi ini kita hanyalah pendatang, kita hanyalah perantau, kita tidak menetap di sini selama-lamanya, sebab rumah kita adalah di sorga. Bapak Ibu, hidup sebagai seorang perantau, saya memiliki pengalaman hidup menjadi perantau dimulai dari tahun 96 sampai 97 bersama dengan orang tua kami merantau di Timur Timur. Sekitar 2 tahun di sana, kemudian referendum, Timur Timur merdeka, dan kami menjadi eksodus, kami menjadi perantau lagi, menjadi pendatang dan menjadi perantau di Nusa Tenggara Timur sampai sekitar tahun 2000, dan saya melanjutkan kuliah dan saya menjadi perantau dan pendatang di Sumatera Selatan sampai tahun 2014. Saya kembali menjadi pendatang dan perantau di Sidoarjo. Kehidupan seorang pendatang dan perantau itu adalah kehidupan yang kita merasa kita hanyalah sementara, sehingga kalau menjadi pendatang dan perantau itu kita tidak memikirkan bagaimana nanti kita membangun rumah, mengisinya, sebab kehidupan nomaden berpindah-pindah sebagai pendatang dan perantau itu sangat tidak enak, karena kalau kita pindah kita bawa lagi barang-barang, wah ini sangat melelahkan. Kehidupan pendatang dan perantau ini mengingatkan dengan apa yang disampaikan dalam ayat yang ke-11, kita ini di bumi ini pendatang dan perantau. Kehidupan kita tidak berhenti di sini, tidak menetap di sini. Sehingga semuanya kita tidak hanya kumpulkan untuk wah nanti aku buat yang ternyaman, yang terbaik di bumi ini. Semua itu akan kita tinggalkan. Dan kita diingatkan sebagai pendatang dan perantau di bumi karena kita akan pulang ke rumah kita di sorga. Diingatkan kita ini sudah merdeka, sudah dibebaskan, jadi kita harus sadar hidup kita ini sebagai pendatang dan perantau, maka kita tidak boleh menjadi budak dosa. Kita tidak boleh menjadi budak dari keinginan-keinginan daging, dalam bagian ini disebut. Tapi hidup sebagai hamba Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang telah ditebus Tuhan, yang telah dibebaskan dari kehidupan dosa, mari kita bersama sekarang ini menyadari kalau saya orang merdeka, saya sekarang hidup sebagai hamba Allah, sebagai hamba pelayan Tuhan, dan kita bukan menjadi budak atau pelayannya dosa, bukan menjadi pelayan keinginan-keinginan daging. Bapak Ibu,
Kata pelayan, kata hamba yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-16, supaya jangan berpikir maksudnya menjadi hamba Allah itu semua orang harus jadi pendeta begitu atau jadi penginjil. Tidak, tetapi kata hamba Allah ini yang dimaksudkan adalah doulos. Bapak Ibu, dalam istilah Yunani, doulos itu ada beberapa pengertian, dan salah satu yang dimaksudkan kata doulos itu sama seperti seorang budak yang sudah dibeli oleh tuannya dan dia punya tempat, punya tugas itu. Budak yang ada di dalam pelayaran itu kalau kapalnya bersap-sap, itu tempat paling bawah itu adalah tempat si budak yang kerjaannya mengayuh sampan itu, menggayung sampan. Tapi dia mengayuh sampannya itu tidak dalam keadaan bebas. Kakinya terbelenggu menjadi disatukan diborgol dengan besi yang menyatu dengan kapal itu, dan hanya tangannya yang bekerja mengayuh dan mengayuh mengikuti ke arah mana sang nahkoda itu memimpin kapal itu. Pekerjaan hamba, pekerjaan pelayan, pekerjaan doulos itu hanya mengayuh kemana nahkoda memimpin. Tapi ada hal yang menarik. Kenapa hamba itu diletakkan di bagian paling bawah dan kakinya dirantai dengan besi, supaya hamba itu tidak bisa lari. Bukan hanya itu saja. Saat kapal itu menghadapi badai, menghadapi hantaman gelombang, kalau kapal itu hancur, hamba itu bersama-sama dan dia tidak bisa melarikan diri. Tergantung kapalnya nanti seperti apa. Dan hamba hanya pekerjaannya mengayuh. Bapak Ibu, ingatkah kita dengan hari-hari lalu pada waktu kita belum mengenal Tuhan Yesus? Kita ini orang yang ada di bawah budak atau menjadi budak, menjadi hamba dari keinginan daging. Galatia pasal 5 memimpin kita untuk memahami keinginan daging itu. Saat keinginan daging itu membelenggu kita, kita ini ngikut aja, nurut saja. Keinginan daging dalam Galatia pasal yang ke-5 itu yang pertama disebutkan persinahan atau porneia. Porno, hal-hal yang porno, hal-hal yang jorok, hal-hal yang mengandung porno itu adalah hal-hal persinahan. Ingatkah kita pada waktu kita tidak mengenal Tuhan Yesus, waktu kita belum percaya, itu mulut kita kalau ngomong dengar kata-kata yang porno tuh kayaknya lanjut aja, enak aja nih ngomongnya ya. Ya, karena sudah terbiasa enak. Jadi kita nggak bisa lagi melawan, sudah ikut. Bibir kita, mulut kita ini dikendalikan oleh keinginan itu. Ada perkataan kotor. Keinginan daging itu ada porneia, persinahan, ada juga yang kotor, yang cemar. Wah, yang gak enak didengar. Kalau ngomong itu sudah ya, rasanya kebun binatang udah pindah tuh ke rumah. Gak tahu saya di masa pandemi ini, opa-oma yang di rumahnya ada cucu, wah cucunya gak sekolah ya, belajar di rumah. Gak tahu apalagi kalau jumlah cucunya lebih dari 1, bisa bayangkan. Terpancing bisa saja perkataan kotor itu keluar. Dulu waktu kita belum di dalam Yesus, mulut kita juga biasa mengatakan itu. Perbuatan-perbuatan amoral, ini salah satu contoh-contoh perbuatan daging. Ada di dalam Galatia 5 yang berikutnya ada apa itu keinginan-keinginan daging. Kita tidak lagi di bawah budak keinginan daging atau tidak di bawah keinginan dosa. Artinya apa? Kita sekarang hidupnya sebagai hamba Tuhan, itu hidupnya nurut sama keinginan Tuhan, bukan keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Keinginan daging itu mengidolakan sesuatu. Contoh, Bapak Ibu, sekarang siapa idola kita? Jangan-jangan idola kita adalah manusia dan bukan Tuhan. Wah, yang kurindukan kalau saat-saat kayak gini nih, hamba Tuhan yang ini kalau ngomong enak, kalau ngomong seger gitu ya. Yang kita pikirkan adalah jangan-jangan yang kita rindukan bukan Tuhan, tapi hamba Tuhannya. Hati-hati, waspada. Kita hanya boleh mengutamakan dan mengidolakan Tuhan saja. Jangan sampai ada yang lain yang lebih kita rindukan. Jangan-jangan idola kita adalah hamba Tuhan
dan bukan Tuhan. Waktu Opa Oma, Bapak Ibu sedang dalam pergumulan, siapakah yang kau rindukan saat ini? Yesuskah atau manusiakah? Keinginan daging menolong, menarik, merongrong kita untuk mencoba mengingat-ingat, mencari-cari siapa yang bisa kita datangi ya. Jangan-jangan hati kita sekarang ini rindunya pada berkat-berkat Tuhan, bukan pada pemberi berkat. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ingatlah bahwa kita tidak lagi menjadi budak dari sang idola kita, tapi kita menjadi hambanya Tuhan. Yang kita rindukan adalah Tuhan, bukan hamba Tuhan yang adalah manusia itu. Kita harus mendengarkan yang terutama, punya banyak waktu itu dengan Tuhan. Nasihatnya di dalam firman-Nya itu yang menguatkan kita. Ada lagi yang paling menolong kita pikir bisa memberikan harapan, ya cari penghiburan. Apa itu? Mungkin TV, ya. Kalau zaman dulu lebih banyak waktunya baca koran daripada baca Alkitab. Mana yang lebih dekat dengan kita? Mana yang lebih kita utamakan? Orang yang sudah dimerdekakan, dia tidak dikuasai oleh keinginan daging, tapi dikuasai oleh kehendak dan firman Tuhan. Orang yang hidup merdeka tidak dikuasai oleh keinginan daging itu apa saja contohnya? Tidak menghasilkan perseteruan, tidak menghasilkan perselisihan, gak suka berantem, gak suka cekcok, gak suka juga iri hati. Kalau lihat orang lain susah, itu hati kita bukan senang, tapi gelisah. Orang yang di dalam Kristus, waktu lihat saudaranya menderita, hati kita gelisah. Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa doakan? Apa yang saya bisa bagikan? Bukan, waduh, kapok kon saiki rasakno kon. Ya, itu keinginan daging. Pertengkaran, kemarahan, percekcokan, perpecahan. Ada orang itu hidupnya sukanya cekcok, suka ngajak orang berantem. Kalau nggak ngajak orang berantem tuh rasanya nggak puas, rasanya belum mantep gitu ya. Kalau tersinggung sedikit itu rasanya kudu ngelabrak, rasanya pingin wah gitu. Itu keinginan daging, keinginan dosa yang sedang membuat kita menjadi marah, menjadi emosi. Tapi sekarang, saat ada orang yang menghina, saat ada orang yang nyenggol, saat ada orang yang bikin kita tersinggung, Roh Kudus memimpin hati kita. Roh Kudus menguasai hidup kita. Dahulu hatiku jadi marah, tapi sekarang aku mau menjadi ramah. Aku ini hambanya Allah. Hatiku ini dipimpin oleh Allah. Bibir mulutku ini sekarang dipimpin oleh Roh Allah. Kalau dulu suka berantem, kalau dulu suka omong kotor, kalau dulu suka ngomong yang porno-porno, sekarang suka ngomong yang benar, ngomong yang menjadi berkat, ngomong yang menjadi memberikan damai buat orang. Karena aku tahu perkataanku, hidupku, tubuhku, sikapku ini untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Tidak lagi menggunakan tangannya, tidak lagi menggunakan hidupnya untuk kesenangan dan kepuasan keinginan daging, tapi untuk kepuasan Tuhan. Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana orang merdeka itu hidupnya? Kehidupannya bagaimana? Kalau aku adalah orang merdeka, yang pertama, aku hidup sebagai hamba Allah, menggunakan tubuhku untuk kemuliaan Tuhan, tidak lagi untuk kesenangan dosa dan keinginan dosa. Yang kedua, hidup dalam ketundukan, takut akan Tuhan. Hidup dalam ketundukan karena takut akan Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-13, 14, dan 15. Tunduklah karena Allah. Tunduklah karena Allah. Kepada siapa harus tunduk? Kepada semua lembaga manusia. Di Indonesia, di pemerintahan kita tanggal 17 lalu kita doakan lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif. Ada presiden dan wakil presiden, ada DPR, MPR, DPD, ada lembaga yudikatif itu MK, MA, dan juga komisi yudisial.
Kita harus tunduk dengan peraturan-peraturan mereka. Peraturan pemerintah yang sederhana yang selalu kita hadapi adalah contohnya rajinlah bayar pajak. Kalau PPN kita, penghasilan kita kecil ya masih gampang ya bayar pajak Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya usaha yang besar, penghasilannya besar, makanya kita bayar pajaknya ya agak besar. Dihitung-hitung, aduh kenaan pemerintah ya, aku harus bayar pajak besar-besar. Kadang ada orang yang buat data-data. Bagaimana lah caranya supaya bayar pajaknya nggak usah besar. Penerimaannya harus besar, tapi bayar pajaknya nggak usah besar-besar. Nah, ini bukan gaya hidup orang merdeka. Orang yang merdeka itu tunduk kepada lembaga manusia, baik kepada raja, yang adalah pemegang kekuasaan tertinggi, ataupun kepada lembaga-lembaga manusia yang ada di dalam pemerintahan kita. Kita hidupnya tunduk sekalipun pejabat-pejabat, sekalipun petugas-petugasnya nggak ngelihat. Kita ini lagi kerjakan dengan tunduk apa enggak? Tapi karena Allah, kita harus tunduk karena Allah. Kita harus tunduk karena takut akan Tuhan, karena menghormati Tuhan. Nah, aku kalau nggak jujur dalam bayar pajak, aku ini dilihat loh sama Tuhan. Kalau aku terus mengerjakan ini dan mengerjakan ini dengan hanya untuk keuntunganku sendiri, berarti aku sedang tidak menghormati Tuhan. Orang yang merdeka hidupnya menghormati Tuhan, sekalipun tidak dilihat oleh manusia. Tunduk kepada pemerintahan, tunduk kepada lembaga manusia, apalagi contohnya taat kepada peraturan yang sudah dibuat oleh gugus tugas penanganan percepatan COVID. Apa itu? Rajin cuci tangan pakai sabun. Bukan hanya rajin cuci tangan, sudah selesai. Tidak, rajin cuci tangan pakai sabun. Keluar masuk, rajin cuci tangan. Kalau mau masuk ke perumahan kami itu, Bapak Ibu, masuk pintu gerbang perumahan, wajib turun dari mobil, dari motornya, dan wajib cuci tangan. Wajib cuci tangan. Ini untuk ketaatan, bentuk ketaatan kita. Bukan karena supaya dipuji orang. Bukan karena, sebenarnya rasanya pengen aja. Nggak usahlah pakai gini-gini, tapi mari kita belajar. Aku ini orang merdeka, dan kalau orang merdeka hidupnya itu takut akan Allah dan diwujudkan dalam ketundukan kepada lembaga pemerintah. Apalagi bentuk ketundukan kita karena kita punya Allah yang melihat kita. Ketundukan kepada lembaga manusia apalagi? Contohnya adalah lalu lintas. Lembaga-lembaga wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Waduh, ini waktunya belok ke kiri, lampunya harus perhatikan lampu. Biasanya kalau belok ke kiri jalan terus ya. Suatu saat kita belok kiri, ini lampunya belok kiri, biasanya jalan terus deh. Padahal di situ ada tulisan belok kiri ikuti lampu. Wah, lewat aja, langgar aja. Nggak ada kok yang lihat. Pumpung nggak ada juga di jalan. Wah, ini jalannya lagi sepi, lewat aja, langgar aja. Lalu lintas. Kita tunduk karena Allah. Taat di jalan itu sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Taat di lalu lintas itu bentuk penghormatan kepada Tuhan. Sekalipun manusia tidak melihat, Tuhan melihat kita. Sebab Tuhan bersama dengan kita selalu. Bapak Ibu, Jangan pakai helm hanya karena tidak mau ditilang. Tapi pakailah helm karena helm itu untuk melindungi kepala kita. Jangan pakai safety belt karena tidak mau keluarin uang. Bukan, pakailah safety belt karena itu memang untuk keamanan kita dalam perjalanan. Gak enak, terganggu, gak nyaman. Tapi ini bentuk ketundukan kita. Saya, Bapak Ibu orang yang merdeka, mari kita belajar tunduk. Karena ketundukan kita bentuk penghormatan kepada Tuhan. Lembaga manusia ada lagi, gereja ini. Bentuk penghormatan kepada Allah. Apa yang diingatkan di gereja ini? Ya, kalau hari Minggu ada ibadah jam 6:30, mari kita beribadah. Persembahan boleh ditransfer, boleh setorkan tunai, dikirimkan di kantor gereja, boleh. Jangan lupa, ini bentuk ketundukan kita. Gereja memberikan kebebasan kapan Bapak Ibu bisa mengirim, tapi jangan sampai dilupa-lupain ya, terus nggak memberikan. Ya, nggak ingat kok, nggak tahu kok ya. Itu kan bebas, kapan saja, tapi perhatikan ketundukan kita kepada lembaga-lembaga manusia, penguasa, kekuasaan. Ini karena wali-wali yang diutus itu
bentuk penghormatan kepada Allah. Orang yang merdeka, hidupnya memuliakan Tuhan, tidak lagi menjadi budak dosa. Yang kedua, hidupnya dalam ketundukan karena takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang merdeka itu hidupnya menghormati semua orang. Menghormati dan mengasihi sesamanya. Mengasihi semua orang. Menghormati, mengasihi semua orang. Mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-17 ya. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang merdeka itu hidupnya menghormati semua orang. Siapa itu semua orang? Orang lain dan juga dirinya sendiri. Dia menghormati semua orang. Bapak Ibu, seringkali kita menghormati orang lain, tapi kita tidak menghormati diri sendiri. Seringkali kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, sehingga kita seringkali juga menyakiti diri kita sendiri. Perhatikan, diri kita ini dikasihi Tuhan luar biasa, tapi seringkali kita menyakiti diri sendiri. Contohnya, waktu hati kita disakiti, waktu hati kita dilukai, kita berkata kepada orang, aku mengampuni. Tapi sesungguhnya hati kita masih menyimpan dendam. Pada saat hati kita menyimpan dendam, dendam ini adalah salah satu penyebab yang membuat hati terluka dan membuat orang juga mengalami psikosomatis, mengalami sakit-sakitan. Dia menghormati orang, dia mengasihi orang, tapi dirinya sendiri dibiarkan sakit-sakitan. Sering ngenes, sering nelongso, itu sebenarnya tidak mengasihi, tidak menghormati dirinya sendiri. Ada lagi, Alkitab katakan di sini, hormatilah semua orang. Jadi hormati semua orang itu bukan hanya menghormati orang yang di luar rumah, tapi tidak menghormati orang yang di luar rumah. Sopan, mengasihi semua orang, itu berarti bukan hanya mengasihi orang yang di luar rumah, tapi yang di dalam rumah tidak dikasihi. Manusia ini seringkali sama seperti pedagang buah. Bapak Ibu, pedagang buah itu ya, kalau dia jualan buah yang bagus itu dilap, dibersihkan dan itu dijual kepada orang. Tapi kalau buah itu sudah mulai layu, mulai agak sedikit-sedikit kisut gitu, buah itu dibawa pulang, dikasihkan kepada keluarganya. Buah yang baik untuk orang, tapi kalau sudah agak-agak kering, agak-agak layu, vitaminnya hilang, busuk-busuk sedikit nggak apa-apa, nanti bisa dibuang busuknya, separuhnya bisa dimakan orang di rumah. Ini konsep yang salah. Seringkali kita merasa cukup mengasihi orang di luar rumah, tapi di dalam rumah tidak dikasih. Maka seringkali ditemukan kita paling sering mengalami sakit hati, kekecewaan, bukan karena orang di luar rumah, tapi karena orang di dalam rumah. Orang yang hidupnya merdeka, menghormati dan mengasihi semua orang. Dirinya sendiri dia kasihi, orang yang di dalam rumahnya dia kasih, orang yang di luar rumah dia kasihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, opa-oma, kalau ngomong dengan orang sambil senyum-senyum ya, lemah lembut. Tapi kalau ngomong sama pasangannya gimana? Lebih suka bentak, lebih suka apa adanya. Dia sudah tahu apa adanya saya. Ya saya kalau nggak suka ya saya bentak-bentak aja ya nggak apa-apa. Tapi coba kalau di gereja, di persekutuan nggak suka sama teman-teman, kita masih berusaha baik-baik ya, senyum-senyum. Tapi kalau dengan orang yang bersama-sama dengan kita biasa. Orang yang merdeka hidupnya menghormati semua orang. Bukan hanya menghormati orang lain, bukan hanya menghormati orang seisi rumahnya, tapi juga memandang dirinya terhormat. Jangan engkau tidak pernah memperhatikan dirimu. Karena Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu, jangan simpan dendam, jangan simpan sakit hati, jangan buat hatimu terus menangis. Kasihilah dirimu. Karena Tuhan katakan, kita akan bisa mengasihi sesama kita saat kita sudah mengasihi diri kita. Saat kita sudah tuntas dengan diri kita. Hormatilah hidupmu, hormatilah tubuhmu. Jangan engkau merendahkan dirimu sendiri, sebab Yesus Kristus memandang engkau berharga. Yesaya 43. Sebab engkau berharga, maka Kristus memberikan hidupnya bagimu dan bagiku. Bapak Ibu, kita orang merdeka. Aku orang merdeka karena sudah diselamatkan Yesus. Bagaimana aku hidup? Kalau aku orang merdeka, satu, hidup
menggunakan tubuh untuk memuliakan Allah, tidak untuk melayani dosa. Yang kedua, hidup dalam ketundukan karena Allah selalu bersama-sama dengan kita. Hidup dalam ketundukan kepada pemerintah dan peraturan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, hidup menghormati semua orang. Menghormati diri sendiri, menghormati keluarga kita, anak cucu kita. Menghormati dan mengasihi orang yang di luar rumah kita. Dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga. Oma, opa, bapak, ibu, mari hari ini kita bangkit semangat. Aku orang merdeka. Di dalam Kristus aku orang merdeka. Saya mau kita semuanya mengambil saat teduh untuk kita tunduk di hadapan Allah, untuk kita datang kepadanya. Sadarlah bahwa setiap kita yang telah menerima penebusan Kristus, kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Dan orang-orang yang dimerdekakan itu tidak hidup lagi mengikuti keinginan daging, tapi keinginan Allah. Tidak lagi hidup di dalam pemberontakan, tetapi dalam ketundukan. Tidak hidup menghargai orang lain, menghormati dan mengasihi orang lain, tapi menghargai, menghormati, mengasihi semua orang, termasuk dirinya sendiri, termasuk keluarganya, rumah tangganya, dan juga persekutuan yang ada. Mari kita tinggalkan cara hidup yang lama, cara hidup orang-orang yang masih dibelenggu dosa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bersama-sama berdoa meresponi bagian firman Tuhan ini. Masing-masing mari kita datang kepada Tuhan, membawa cara hidup kita yang lama. Kalau dulu kita sering gampang marah, perkataan kita sering mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang cemar, perkataan-perkataan yang penuh amarah. Sekarang kita tahu kita orang yang telah dimerdekakan. Kita akan gunakan perkataan-perkataan yang ramah, yang menguatkan dan yang menghiburkan. Perkataan yang seturut firman, bukan yang menurut keinginan daging. Kalau dulu kita hidup sesuka hati kita, yang penting manusia tidak melihat aku lakukan apa saja yang aku mau. Tapi sebagai orang yang merdeka, mari kita hidup dalam ketundukan, sebab kita tahu Tuhan ada bersama kita dan melihat kita senantiasa. Kalau dulu aku hidup menghormati, menghargai, mengasihi orang yang di luar sana, tapi hari ini aku mau belajar. Aku mengasihi diriku, sebab Yesus telah mengasihiku. Aku menghargai hidupku. Aku menghargai dan mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan. Aku menggunakan kehidupanku dengan baik karena aku tahu Yesus telah mati bagiku. Membuat hatimu sendiri menjadi gembira. Membuat hatimu sendiri menjadi bersemangat. Membuat hatimu sendiri tahu bahwa Yesus mengasihimu. Mengasihi diri sendiri dan mengasihi keluarga. Menghargai keluarga dan juga menghargai diri sendiri.
Bapa kami yang di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk hidup sebagai orang yang merdeka, sebab Kristus sesungguhnya telah memerdekakan kami. Ajari kami untuk hidup menggunakan tubuh kami bagi kemuliaan Tuhan dan melakukan firman, bukan melakukan keinginan dan kepuasan daging. Ajari kami untuk hidup dalam ketundukan, ketaatan, sebab Allah bersama-sama dengan kami dan telah menyelamatkan kami. Ajari kami untuk mendengarkan, memperhatikan dan mengasihi diri kami, keluarga kami, dan bukan hanya orang-orang di luar sana. Sebab kami tahu Tuhan Yesus mendengarkan kami. Tuhan memperhatikan kami. Tuhan, ajari kami mengasihi diri kami dengan membangun persekutuan dengan Allah, supaya rohani pribadi kami menjadi segar. Kami mengasihi diri kami dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rohani kami. Kami memperhatikan kebutuhan-kebutuhan fisik kami. Kami tidak membuat hati kami menjadi berduka, tapi membuat hati kami menjadi gembira dan sukacita karena ada Tuhan. Bapa di sorga, tolonglah setiap kami. Saat ini kami bersyafaat di hadapan-Mu, kami berdoa. Tuhan menolong bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati proses pengerjaan vaksin tahap ketiga. Tuhan memberkati tiap ilmuwan yang mengerjakannya. Tuhan tolong para relawan yang sudah dengan hati mereka memberikan diri menjadi bagian dari percobaan uji klinis dari vaksin ini. Tuhan berkati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ajarkan hati kami tidak bergantung kepada vaksin ini, tapi ajari bangsa kami terus bergantung kepada Tuhan. Bahwa vaksin ini adalah dan berkat dari Tuhan. Kami memohon kepadamu, Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami secara khusus. Untuk wilayah Sidoarjo, Tuhan berkati PLT yang bertugas, untuk Bapak Nur yang saat ini menjadi PLT, Tuhan, supaya Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada, berikan hati yang berintegritas, hati yang jujur dan hati yang baik, mempersiapkan dan dalam pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan, Tuhan, pemilihan bupati yang baru, Tuhan juga hatinya supaya tetap fokus, dan beliau juga sebagai pelaksana yang ada membawa Sidoarjo ini dalam mengalami kemajuan-kemajuan yang ada. Berkati ya Tuhan untuk gereja kami GKKA Sidoarjo. Kami mengingat hamba-hamba Tuhan yang terus bekerja, melayani Tuhan, melakukan tugas-tugas pelayanan di masa-masa pandemi. Kami berdoa untuk Evangelis Arumi, Evangelis Kristi, untuk Kak Gilbert, untuk Kak Bram, dan setiap kami yang juga ambil bagian mengerjakan pelayanan ini. Berkati juga Ibu Christine sebagai majelis diaken di bagian ibadah. Tuhan berkati, harus mengerjakan proses perekaman-perekaman, Tuhan yang menolongnya. Kami percaya kekuatan-Mu tidak meninggalkannya. Berkati untuk tim editing, berkati untuk tim multimedia yang bekerja luar biasa. Tuhan berkati tiap-tiap mereka. Ada Saudara Arnold, Saudara Asialia, Tuhan berkati bersama dengan tim musik semua yang ambil bagian, diberkati, ditopang, ditolong oleh Tuhan. Kami menyerahkan Diaken Ike sebagai ketua majelis di GKKA ini. Berkati hamba-Mu yang masih muda, Tuhan urapi, Tuhan tolong di dalam memimpin proses pelayanan di kemajelisan, setiap hal yang diperlukan untuk menangani pelayanan ini. Tuhan urapi, berkati hamba-Mu yang masih muda, Tuhan yang mendampinginya, Tuhan yang menolongnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anggota usia Mas Edelweiss. Tuhan berkati para pengurus, Tuhan menopang setiap mereka, Tuhan sertai. Masa-masa ini tidak mudah, tapi biarlah mereka tetap melayani Tuhan, saling mendukung satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, memperhatikan tiap-tiap anggota, terus memperhatikan pertumbuhan rohani yang ada. Berkati sehingga setiap anggota persekutuan Edelweiss dalam berkat Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus untuk
Terus proses pelayanan selanjutnya di persekutuan Edelweiss, kami rindu persekutuan ini dalam pertolongan Tuhan. Bapa, ini seru doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, di ujung ibadah persekutuan kita, mari kita kembali dalam kehidupan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa ada jadwal berikutnya untuk persekutuan Edelweiss, tetap diikuti pengumumannya di grup-grup yang ada. Persekutuan sampai ketemu dalam persekutuan bulan depan. Tuhan Yesus memberkati, sehat, diberkati Tuhan. Amin.